Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak hebat di seluruh Nusantara. Kembali belajar bersama Bu Lina. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi pelajaran di kelas 2. Tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 4 bermain di tempat wisata. Pada pembelajaran 1. Ayo mengamati. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Kira-kira apa cerita yang cocok untuk gambar tersebut? Kalian bisa menemukan jawabannya setelah kalian mendengarkan pembacaan teks percakapan berikut. Tentunya kalian juga sambil membaca ya. Anak-anak, kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Kami sangat senang, Bu. Sekarang silakan bermain dulu, tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Paham, Bu. Bu, saya ingin bermain layang-layang. Boleh, Benny. Kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Silakan, tetapi ingat, jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Baik, Bu. Sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Balon dan layang-layang, Bu. Pintar anak-anak Ibu semua. Coba beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana hasil terkaanmu tadi terhadap gambar yang ditampilkan? Apakah sesuai dengan teks percakapan yang kamu dengar? Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu dengarkan tadi? Ya, yang pertama ada tanda baca hubung pada kata anak-anak dan layang-layang serta menulis-nulis. Tanda hubung tersebut berupa tanda garis lurus kecil atau yang biasa kita kenal dengan tanda strip. Tanda baca tersebut digunakan untuk menghubungkan kata ulang, contoh pada kata anak-anak tadi. Kemudian ada tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menulis kalimat percakapan langsung, seperti pada dialog ini. Kemudian ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya. Ayo bernyanyi. Nyanyikanlah lagu berikut bersama teman-temanmu dengan riang. Lagu yang berjudul Layang-Layang. Membaca. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide yang bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kalau begitu, suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Anak-anak, kalimat yang diucapkan oleh Benny itu betul. Jadi, semua bilangan jika dibagi 1 hasilnya ya bilangan itu sendiri. Contohnya 6 dibagi 1
hasilnya 6. 7 dibagi 1 hasilnya 7. 8 dibagi 1 hasilnya 8. Jadi semua bilangan jika dibagi dengan 1 hasilnya tetap atau bilangan itu sendiri. Ingat itu. Ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan teliti. Kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Tadi kakek memiliki 5 layang-layang. Kita tuliskan 5 diberikan kepada Benny. Berarti hanya 1 orang. Berapa banyak yang diperoleh Benny? Kalau kita tuliskan dengan kalimat matematika, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Tetap ya. Nah, untuk nomor berikutnya, nomor 2, 3, 4, dan 5, kalian kerjakan secara mandiri. Ini sebagai tugas umpan balik. Ayo membaca. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang lagi. Coba baca percakapan mereka dengan cermat ya. Ada satu lagi yang aku temukan, Ben. Wah, hebat. Apakah itu? Nah, begini. Tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Benar sekali. Artinya, jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Jadi anak-anak, apa yang dikatakan oleh Siti itu benar. Semua bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Contoh, 7 dibagi 7, 1. 8 dibagi 8, 1. 9 dibagi 9, 1. Dan seterusnya. Jadi semua bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya tetap 1. Ayo berlatih. Kerjakan soal berikut dengan teliti. Nomor 1, Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benang tersebut dibagikan kepada 7 keponakannya. Berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Kita bisa selesaikan dengan pembagian menggunakan kalimat matematika. Tante Benny membeli 7, kita tuliskan 7 dibagikan kepada 7 keponakannya. 7 dibagi 7. Tadi sudah Bu Guru jelaskan, semua bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Nah, untuk nomor 2, 3, 4, dan 5, kalian kerjakan secara mandiri sebagai tugas umpan balik. Ayo mencoba. Sekarang kalian belajar isi bagian percakapan yang masih kosong. Ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Itu Lani yang bertanya, Udin yang menjawab. Banyak bingkai yang didapat setiap orang, kita bisa mengerjakan dengan cara pembagian, yaitu 32 dibagi 4. Kita kurangkan 32 dikurangi 4 sampai hasilnya 0. 32 dikurangi 4, 28 dikurangi 4 lagi, 24 dikurangi 4 lagi, 20 dikurangi 4, 16 dikurangi 4, 12 dikurangi 4, 8 dikurangi 4, 4 dikurangi 4, 0. Tinggal kita hitung jumlah 4-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kali pengurangan 4. Jadi hasilnya
32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi setiap anak mendapatkan 8 bingkai layang-layang. Demikian tadi materi pembelajaran di kelas 2, tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata pada pembelajaran 1. Semoga membantu kalian dalam belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.